Setelah menunjukkan perjuangan luar biasa di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam waktu dekat ini, Shin Tae-yong kembali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Shin Tae-yong sebelumnya kalau di Piala AFF nanti timnas Indonesia bakal pakai skuad U22. Melihat keputusan dari Shin Tae-yong itulah membuat Malaysia merasa kalau timnas Indonesia emang menganggap remeh Piala AFF padahal mereka ini belum pernah juara. Selain Malaysia, Vietnam yang akhir-akhir ini suka julitin Indonesia juga memiliki pendapat yang sama. Tapi berbeda dengan Thailand, tim yang sudah juara AFF 7 kali itu justru menaruh respek kepada timnas Indonesia sekaligus peringatkan tim-tim ASEAN untuk tetap waspadai kekuatan timnas Indonesia. Meski mereka memakai tim U22 dan Madampang bahkan peringatkan Vietnam dan Malaysia. Meski Indonesia pakai tim U22 belum tentu mereka bisa menang dengan mudah, terlebih dalam tim U22 Indonesia juga banyak pemain-pemain yang merasakan atmosfer babak kualifikasi Piala Dunia kemarin. Jadi dari segi kualitas jelas enggak akan kalah dengan timnas senior Indonesia. Seperti yang sudah dias sebelumnya kalau di Piala AFF 2024 ini Shin Tae-yong telah memutuskan akan memakai skuad U22 Indonesia. Sementara itu Piala AFF 2024 sendiri akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada laga perdana Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar 9 Desember 2024. Skuad Garuda pun difavoritkan menjadi juara. Karena skuad yang dimilikinya Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri seperti Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, dan lain-lain. Namun Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa karena Piala AFF bukan agenda FIFA dan Shin Tae-yong kini sudah mendapatkan skuad yang akan dibawanya di Piala AFF 2024. Mereka bahkan akan menjalani latihan di Bali dalam waktu dekat ini. Kejuaraan AFF bukan periode FIFA Matchday, bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA, jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar ya mungkin salah satu alasan kenapa kita enggak bisa bawa timnas senior. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF, ungkap Shin Tae-yong yang dikutip dari Bola Sport. Sementara itu melihat keputusan dari itulah membuat negara-negara di ASEAN mencak-mencak, salah satunya ya Malaysia dan Vietnam. Media-media di sana menganggap kalau Indonesia ini sebagai tim belagu karena belum pernah juara di AFF aja berani-beraninya pakai pemain U22 dan seolah-olah menganggap Indonesia meremehkan ajang AFF. Meskipun Malaysia dan Indonesia tak berada di grup yang sama, akan tetapi keputusan Kachin dalam memakai skuad U22 cukup mencuri perhatian media-media di negeri Upin Ipin tersebut. Salah satu media terbesar Malaysia, Stadium Astro, memuat berita perihal timnas Indonesia yang akan mengandalkan bakat-bakat muda pada kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Mitsubishi Electric ASEAN Cup 2024 Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal. Pelatih Indonesia Sintong memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa ke Piala ASEAN 2024. Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional. Dan Shin Tae-yong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1 dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22, tulis Stadium Astro. Sementara itu melansir dari Sohaf Fan pada Selasa, keputusan timnas Indonesia yang tak diperkuat pemain-pemain seniornya tersebut merupakan sebuah kejutan. Tak ada pilar-pilar andalan seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Witan Sulaiman di kubu timnas Indonesia turut disorot. Pada 25 November lalu timnas Indonesia mengejutkan semua orang dengan daftar 33 orang menuju Piala AFF 2024, bahkan bintang-bintang yang bermain di turnamen domestik seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri semuanya absen, tulis laporan dari Soha. Thailand belum tentu kalian bisa menang mudah lawan Indonesia. Sementara itu melihat reaksi dari tim-tim rival terutama Malaysia dan Vietnam yang kita tahu protes mulu gara-gara Indonesia dianggap menganggap remeh Piala AFF, membuat Thailand pun engak tinggal diam. Menurut Raton Bun Matan, melihat segala yang terjadi di timnas Indonesia, ia mengaku sama sekali tak kaget sebab pada 2021 lalu saat Thailand mengalahkan Indonesia di final AFF, ia melihat dalam 1-2 tahun ke depan
Setelah itu Indonesia akan punya tim yang menjanjikan untuk bersaing di level Asia dan semua itu terbukti nyata ketika sebagian besar skuad timnas yang muda-muda itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia serta menembus 16 besar Piala Asia level senior bahkan berpeluang lolos Piala Dunia.